dengan permainan hatinya dari hati ke hati. Dia mengatakan, atatruka dina Abdul Muttalib, Abu Talib, kau mau tinggalkan agamanya Abdul Muttalib. Ini ucapan terakhir yang didengarkan oleh Abu Talib. Kemudian dia pun tidak jadi masuk Islam. Kemudian yang diantaranya diprovokasi oleh Abu Jahal juga adalah Al-Walid. Ketika Abu Jahal datang, dia katakan, apa yang kau dengar? Al-Walid mengatakan, aku mendengar Al-Quran. Aku mendengarkan Al-Quran dan semuanya bagus. Tapi bukan itu yang diinginkan oleh Abu Jahal. Dia ingin supaya Al-Walid mencela Al-Quran. Akhirnya Al-Walid Ibn al-Mughirah mengatakan, wahai Abul Hakam, engkau ini tahu, saya di sini yang paling tahu tentang syair-syair Arab, yang paling tahu tentang sastra, dan saya tidak mendapatkan ada kekeliruan yang dibaca oleh Muhammad. Dari sisi mana saya harus mencelanya? Wah, disinilah Abu Jahal kaget, dia kacau ini. Kalau Al-Walid ibn al-Mughirah masuk Islam, maka banyak dari Bani Mahzum yang akan masuk Islam, karena dia adalah pembesarnya. Akhirnya Abu Jahal pun memprovokasi lagi. Di sana kaummu mengumpulkan uang. Kaummu sedang mengumpulkan uang karena kamu sudah merendahkan dirimu di hadapan Muhammad. Nah, sana sudah mengumpulkan uang. Dibantah lagi sama Al-Walid, saya ini orang paling kaya, mana mungkin saya butuh seperti itu. Akhirnya dikatakan oleh Abu Jahal, kaummu tidak pernah ridho sampai engkau mencela Al-Quran. Ketika Abu Jahal mengancam dengan kehilangan jamaah, jamaahmu pergi loh kalau tidak kau cela itu Al-Quran, pergi jamaahmu. Akhirnya, oh ya, saya pikir-pikir dulu. Kalau itu yang dia mau, saya pikir-pikir dulu. Saya akan berikan jawaban yang bagus. Karena sebetulnya Al-Walid ibn al-Mughirah itu tidak ada yang bisa dia dapatkan celah dalam Al-Quran. Makanya dia ingin berpikir. Sampai kemudian datanglah kesimpulan. Dia katakan Al-Quran ini adalah yang dibawa oleh Muhammad adalah sihir. Padahal pertamanya dia bilang itu bukan sihir. Sudah pernah dia katakan itu bukan sihir. Tetapi karena sudah diputar-putar terus akalnya, tidak dapat apa yang bisa menurunkan derajatnya Al-Quran ini. Dan ini disebutkan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Mudaththir. Allah Subhanahu wa taala menjadikan ayat ini sebagai hukuman kepada Al-Walid ibn al-Mughirah, menjadikan kepastian bahwasanya tempatnya di neraka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Dzarni wa man khalaqtu wahida." Allah mengatakan, tinggalkanlah aku. Dalam surat Al-Mudaththir ayat yang ke-11. Dzarni wa man khalaqtu wahida. Wahai Muhammad, tinggalkanlah, biar saya yang urus dia sendiriku, yang telah menciptakan dia dari di perut ibunya dalam keadaan sendiri. Jadi Allah menggunakan apa? Kalimat wahid. Wa ja'altu lahu malan mamduda. Saya telah memberikan dia harta yang berlimpah. Jadi Al-Walid ibn al-Mughirah diberikan harta yang berlimpah. Wa banina syuhuda. Kemudian anak-anak yang banyak. Disebutkan anaknya Al-Walid ini sampai puluhan. Dan Allah mengatakan wa banina syuhuda, di antara nikmat yang diberikan kepada Al-Walid, anak-anaknya itu tidak jauh-jauh dari dirinya. Semua anaknya berada di sisinya Al-Walid ibn al-Mughirah. Tidak ada yang keluar kota, yang bekerja di luar. Dan ini nikmat yang tersendiri ketika keluarga kita berada di sekitar kita. Terlebih-lebih di masa tua kita butuh. Jadi Allah Subhanahu wa taala memperingatkan tentang nikmat yang diberikan kepada Al-Walid. Wa ja'altu lahu malan mamduda wa banina syuhuda wa mahattu lahu tamhida.
kemudian kami berikan harta yang begitu banyak. Tapi apa? Tsumma yatma'u an azid. Mereka atau Al-Walid ibn al-Mughirah ini masih berharap lagi. Justru nikmat-nikmat tersebut membuat dia ingkar. Kalla innahu kana li ayatina anida. Dia sungguh telah menjadi orang yang ingkar. Saurhikuhu sa'uda. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh saya akan memasukkannya sungguh saya akan membuat dia mendaki. Innahu fakkar wa qaddar. Ketika itu Al-Walid fakkar, memikirkan. Maksudnya apa? Memikirkan celahnya Al-Quran tadi. Wa qaddar, dia memperkira-kirakan apa yang bagus untuk dicela. Faqutila kaifa qaddar, dia pikir lagi. Tsumma qutila kaifa qaddar, tsumma nadhar, kemudian dia lihat lagi. Dia teliti lagi. Tsumma abasa wa basar, sampai keningnya itu mengkerut. Kenapa tidak ada yang bisa dicelah untuk Al-Quran ini? Tsumma adbar wastakbar. Kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia berbalik dari kebenaran. Kenapa? Karena tadinya Al-Walid sudah mau masuk Islam, sudah terkena hatinya dengan Al-Quran. Tapi apa? Tsumma adbar wastakbar. Dia berbalik ke belakang. Faqala in hadza illa sihrun yu'thar. Ini adalah sihir yang didatangkan. In hadza illa qaulul bashar. Ini adalah ucapan manusia. La wahatun lil bashar. Alaiha tis'ata asyar. Kemudian Allah SWT menyebutkan tentang sifat-sifatnya neraka Saqar yang telah Allah SWT sebutkan di sini. Ini ayat 11 sampai kemudian ayat yang ke-20 menjelaskan tentang tempat duduknya Al-Walid ibn al-Mughirah atau akhir hayatnya. Oleh sebab itu Ibnu Katsir menyebutkan ini adalah bercerita tentang Al-Walid ibn al-Mughirah. Para hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kita kembali kepada Khalid bin Walid. Semenjak ayahnya masih hidup, beliau belum masuk Islam karena beliau masih tertekan oleh ayahnya, mengikuti ayahnya. Besar harapan ayahnya kepada dirinya sebagai pembesar Bani Mahzum. Nah, ketika ayahnya telah meninggal, barulah kemudian namanya Khalid bin Walid sudah mulai muncul. Dan menggantikan ayahnya. Dan dia mulai diikutkan sebagai panglima perang ketika perang Uhud. Dan saat itu dia masih berada di bendera kaum musyrikin. Dan sebagaimana kita ketahui bahwasanya perang Uhud adalah perang balas dendam ketika orang-orang Quraisy dikalahkan pada perang Badar, yang kemudian dikatakan bahwasanya walaupun kaum muslimin pada perang Uhud mereka mundur semua, tapi sejatinya mereka orang-orang Quraisy tidak mengalami kemenangan. Walaupun yang mundur adalah orang-orang kaum muslimin berkat taktik yang jitu yang dikeluarkan oleh Khalid ibn al-Walid radhiyallahu taala anhu. Kemudian setelah itu Khalid ibn al-Walid radhiyallahu taala anhu juga ikut pada perang Ahzab, perang Khandaq, perang Parit. Dia pun menjadi panglimanya bersama dengan Amr ibn al-As, yang kedua-duanya masih berada di barisan kaum musyrikin. Perang Khandaq yang terjadi pada tahun 5 Hijriah, atau perang Parit yang dinamakan dengan perang Ahzab juga, karena semua golongan itu melawan kaum muslimin. Dinamakan Ahzab. Ahzab adalah golongan, kelompok, mulai dari orang-orang Yahudi, orang-orang kafir Mekah, kemudian orang-orang Badui yang ada di sekitar Mekah atau yang ada di Madinah, semua berkumpul. Semua punya andil untuk menghancurkan kaum muslimin yang ada di Madinah. Bahkan disebutkan oleh sejarah, seandainya atau jumlah orang-orang Ahzab ini melebihi jumlah penduduk Madinah waktu itu.
Seandainya mereka berhasil masuk ke kota Madinah, habislah orang-orang yang ada di Madinah. Namun karena Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu memiliki ide, akhirnya dibuatlah parit yang panjangnya berkilo-kilometer, kemudian dalamnya beberapa meter, sampai kemudian kuda itu tidak bisa melompat ke sebelah. Sampai kemudian tibalah Khalid bin Walid dan Amr bin As dan melihat tiba-tiba di depannya ada parit. Dan pada waktu itu pun tidak terjadi peperangan, hanya sekedar lempar-melempar atau panah memanah saja. Sampai kemudian mereka kembali. Masyarakat muslimin rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya Khalid bin Walid ketika perjanjian Hudaybiyah pada tahun ke-6 Hijriah, yang mana Nabi SAW pernah bermimpi untuk mengerjakan umroh. Kemudian Nabi SAW mengumumkan kepada para sahabatnya bahwasannya pada tahun ini ke-6 Hijriah kita akan melaksanakan umroh, atau insya Allah kita akan melaksanakan umroh. Pada tahun 6 Hijriah, setelah perang Ahzab, berangkatlah kaum muslimin menuju Mekah. Namun kemudian mereka tertahan di Hudaybiyah. Mereka tertahan di Hudaybiyah dan tidak dapat masuk ke kota Mekah, dihalangi. Sampai kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu diutus untuk minta izin agar supaya orang-orang Mekah memberikan syafaat atau memberikan perlindungan, memberikan izin agar supaya kaum muslimin masuk ke dalam kota Mekah. Lama Utsman tidak terdengar kabar, sampai kemudian yang ada adalah justru kebalikannya. Utsman tersebar berita tentang kematiannya. Akhirnya ketika itu kaum muslimin pun berbaiat, yang disebut dengan Baiatur Ridwan, atau dikatakan juga sebagai baiatnya untuk Utsman, karena ketika itu Utsman dikabarkan meninggal di Mekah. Sampai kemudian singkat cerita tentang Hudaybiyah ini, kaum muslimin membuat perjanjian dengan orang-orang Quraisy, yang mana perjanjian tersebut seakan-akan membuat kaum muslimin ini rugi. Karena ketika ada tawanan yang dari Madinah melarikan diri ke Mekah, maka harus dikembalikan. Sebaliknya, jika ada tawanan dari Mekah ke Madinah, atau kebalikannya, jika ada tawanan melarikan diri dari Mekah ke Madinah, maka harus dikembalikan. Jika ada orang melarikan diri dari Madinah ke Mekah, maka dia tetap ditahan di Mekah. Kemudian antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin 10 tahun ke depan tidak boleh berperang, dan mereka harus atau diizinkan untuk masuk kota Mekah tahun depan. Untuk tahun ini tidak boleh, dan itu pun cuma 3 hari saja. Setelah itu harus pergi. Akhirnya pada waktu itu sebagian sahabat tidak menerima perjanjian Hudaybiyah ini, karena seakan-akan merugikan kaum muslimin. Namun Nabi SAW meyakinkan para sahabatnya dengan mengatakan, "Inni Rasulullah, saya ini adalah utusan Allah Subhanahu wa taala." Akhirnya dengan segitu, dengan ucapan seperti itu, para sahabat pun menerimanya dengan lapang hati. Kemudian terjadilah umroh pada tahun ke-7, yaitu Umratul Qadha. Umroh yang pengganti umroh sebelumnya. Masuklah kaum muslimin ke Mekah, tinggal di Mekah selama 3 hari. Dan pada peristiwa Umratul Qadha ini dikisahkan bahwasanya disinilah permulaan Khalid ibn Walid masuk ke dalam Islam.
melalui tangan saudaranya sendiri, yaitu Al-Walid ibnul Walid ibnul Mughirah. Al-Walid ibnul Walid ibnul Mughirah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan Umratul Qada pada tahun 7 Hijriah, dia masuk ke dalam Islam. Masuk ke dalam Islam tanpa diketahui oleh saudaranya Khalid ibnul Walid. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwahinya dan bertanya kepada Al-Walid ibnul Walid, "Mana Khalid ibnul Walid? Kemana saudaramu?" Kata Al-Walid, "Ya'ti bihillah, insyaallah Allah akan mendatangkannya." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, seandainya Khalid bin Walid ini menggunakan kecerdasannya, menggunakan kemampuannya ketika dia di luar Islam, dia gunakan kemampuannya begitu juga ketika dia Islam, maka itu sungguh lebih baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya tidak melihat Khalid itu adalah seorang yang bodoh. Tidak mungkin orang yang bodoh itu tidak memeluk agama Islam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'ara Khalid jahilal Islam. Aku tidak tahu kalau Khalid itu tidak tahu tentang Islam. Ini ucapannya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Al-Walid, saudaranya Khalid ibn Al-Walid. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji tentang kecerdasannya. Dia itu adalah orang yang cerdas. Seandainya kecerdasannya yang dia gunakan ketika dia masuk Islam, maka itu justru lebih baik baginya. Maka ketika itu Al-Walid ibn Al-Mughirah mencari saudaranya ini. Dicari, kemudian sampai dia ketemu. Kemudian dia menitipkan surat. Isi surat tersebut bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mencari beliau, mencari Khalid bin Walid. Dia sebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mencari Anda. Dia sengaja menyebutkan ucapan tersebut agar supaya terbuka hatinya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini memperhatikan dia, memperhatikan Khalid bin Walid. Khalid, engkau disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditanyakan, kemudian disebutkan kelebihan-kelebihan engkau. Seandainya engkau gunakan kelebihan engkau ini dalam Islam, itu lebih baik. Sungguh tidak ada orang yang pintar kecuali dia masuk Islam. Akhirnya dia katakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut saya. Iya, dia sebut Anda. Disitulah mulai masuk benih-benih keislaman ke dalam hatinya Khalid ibn Al-Walid. Itu tepatnya terjadi pada tahun 7 Hijriah. Kemudian setelah itu dia pun memutuskan untuk masuk ke dalam Islam. Radhiyallahu taala anhu. Putuskan untuk masuk ke dalam Islam. Namun ketika itu dia harus cari teman untuk ke Madinah. Akhirnya dia umumkan kepada orang-orang Quraisy yang ada, saya ingin masuk Islam, siapa yang mau temani saya? Saya mau masuk Islam ini, siapa yang mau sama-sama masuk Islam? Dahulu tidak ada yang berani terang-terangan menyebutkan dirinya ingin masuk Islam. Tapi Khalid bin Walid justru dia bilang kepada orang-orang, saya ingin masuk Islam, siapa yang mau temani saya? Ketemu dengan Ikrimah, anaknya Abu Jahal. Dia katakan, saya ingin ke Madinah. Mau apa? Mau masuk Islam. Mau enggak temani saya? Ikrimah tidak mau waktu itu. Kenapa? Karena dia masih punya dendam. Ayahnya tewas di perang Badar. Itu masih terbawa terus. Akhirnya dia tidak jadi ikut. Kemudian Safwan bin Umayyah juga seperti itu. Sampai kemudian sendirilah Khalid ibn Al-Walid. Berangkatlah, kemudian dia ketemu dengan Amr bin As radhiyallahu taala anhu dan mengungkapkan dia ingin ke Madinah. Dan ketika itu Amr bin As pun ingin ke Madinah dan ingin masuk Islam. Akhirnya ketemulah mereka berdua. Kemudian di tengah perjalanan kembali ketemu dengan Utsman bin Tolha.
Utsman bin Thalha dikenal sebagai orang yang menjaga pintu Ka'bah. Dia yang sering membuka tutup Ka'bah. Dia pun sama niatnya untuk masuk Islam. Akhirnya mereka bertiga menuju Madinah. Sebelumnya Khalid ibn al-Walid pernah bermimpi ketika diberikan surat oleh saudaranya tentang surat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pernah bermimpi berada di sebuah kegelapan, di sebuah tempat yang sangat sempit. Tiba-tiba dia pun masuk ke dalam suasana yang menyejukkan. Kemudian mimpi ini pun diceritakan oleh Khalid bin Walid kepada Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq mengatakan itu adalah tanda ketika engkau sempit, itu adalah kemusyrikan yang engkau alami. Ketika engkau lapang, berada di tanah lapang, itu adalah keislaman yang anda dapatkan. Maka kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Khalid bin Walid masuk Islam pada tahun 7 Hijriah. Masuk Islam pada tahun ke-7 Hijriah. Kemudian peperangan yang pertama yang beliau ikuti ketika beliau masuk Islam adalah perang Mu'tah. Perang Mu'tah yang terjadi pada tahun 8 Hijriah, beberapa bulan sebelum terjadinya Fathul Mekah. Perang Mu'tah ini melawan orang-orang Romawi. Ketika itu Nabi SAW memesan 3 anggotanya atau 3 jenderal. Sebelumnya Nabi SAW hanya mengutus satu-satu. Tapi untuk perang Mu'tah ini beliau SAW menunjuk 3 orang panglima. Nabi SAW mengatakan, jika Zaid bin al-Harithah meninggal, maka yang mengambil adalah Ja'far ibn Abi Thalib. Jika dia meninggal, yang mengambil bendera adalah Abdullah bin Rawaha. Sampai di situ. Inilah pertempuran yang pertama diikuti oleh Khalid bin Walid, dan ketika itu dia masih sebagai anggota. Dan Nabi SAW paling tahu bahwasanya seharusnya yang jadi panglima waktu itu adalah Khalid bin Walid. Tapi dia menjaga perasaan sahabat-sahabat yang lainnya. Karena mungkin baru masuk Islam, orang baru, ya dibelakang dulu. Maksud Nabi SAW, biarkanlah para sahabatnya yang memilih dia, yang memilih Khalid bin Walid secara otomatis, bukan Nabi SAW. Dan itulah yang terjadi ketika 3 jenderal sahabat radhiyallahu taala anhum meninggal semua. Ja'far ibn Abi Thalib At-Tayyar, yang kemudian Nabi SAW menceritakan kedua tangannya diganti dengan 2 sayap yang Nabi SAW melihat terbang di surga. Kemudian meninggal Ja'far, diambil benderanya oleh Zaid ibn al-Harithah yang merupakan pernah menjadi anak angkatnya Nabi SAW. Kemudian setelah itu meninggal, diambil oleh Abdullah bin Rawaha, seorang penyair dari kalangan sahabat radhiyallahu taala anhum. Ketika ketiga-tiganya meninggal, maka kacaulah kepemimpinan kaum muslimin pada perang Mu'tah. Akhirnya satu orang di antara mereka saat itu ketika pasukan menjadi kacau balau, tiba-tiba ketika diserahkan benderanya kepada Khalid bin Walid, mereka semua semakin yakin. Mereka menjadi tenang. Dengan sendirinya Khalid bin Walid menjadi seorang pemimpin. Akhirnya beliau pun memimpin pada perang Mu'tah yang pada waktu itu jumlahnya tidak sebanding. Jumlahnya tidak sebanding dengan lawannya. Akhirnya Khalid bin Walid memikirkan cara keluarnya. Tidak mungkin ini menang. Satu cara adalah dengan cara mundur, tetapi mundurnya terhormat. Bukan mundur penakut, mundur yang beretika. Akhirnya Khalid bin Walid pun mengatur posisi yang tadinya pasukan sebelah kanan ditukar dengan pasukan sebelah kiri, pasukan depan ditukar dengan pasukan belakang. Ini membuat mata orang-orang Romawi menjadi, mereka mengira bahwasanya jumlah kaum muslimin ini banyak. Kenapa? Karena yang kita perangi tadi orangnya beda sekarang yang tampil. Jadi Khalid bin Walid, orang-orang Romawi pun bertempur dengan mereka kembali.
Mereka melihat ini semakin banyak ini pasukannya kaum muslimin, bukan yang tadi yang kita perangi. Akhirnya ketika itu satu dari atau sebagian pasukan menggerak-gerakkan kudanya untuk memberikan debu, ya. Seakan-akan di balik sana banyak pasukan. Jadi kudanya itu dibuat banyak debu, kakinya digoyang-goyangkan sehingga debunya pun bertebaran. Sehingga orang-orang Romawi mengira di sana pasukan masih banyak. Akhirnya disitulah Khalid bin Walid pun mundur sedikit demi sedikit, dan mereka pun tidak berani untuk mengejar karena keyakinan mereka ini jangan sampai tipuan, jangan sampai kita kejar, justru di sana semakin banyak pasukan, maka pulanglah kaum muslimin dengan selamat waktu itu. Inilah pertempuran yang dimenangkan oleh Khalid bin Walid, walaupun sejatinya dikatakan menang karena pasukan Romawi lebih banyak yang meninggal dibandingkan kaum muslimin waktu itu. Masyaallah muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu, prestasi demi prestasi pun beliau ukirkan dalam sejarah. Dan prestasi yang paling besar yang beliau alami adalah ketika diangkat menjadi panglima perang di zamannya Abu Bakar As-Siddiq, memerangi orang-orang yang murtad, memerangi orang-orang mani'uz zakah, orang yang enggak membayar zakat. Semua yang jadi pasukannya, pimpinannya adalah Khalid bin Walid. Kemudian pembebasan kota-kota di zaman Abu Bakar As-Siddiq semua dikerjakan oleh Khalid bin Walid. Pemberantasan nabi-nabi palsu dikerjakan juga oleh Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu. Sampai kemudian di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika Abu Bakar As-Siddiq ingin memerangi orang-orang Persia di akhir-akhir jabatannya, Abu Bakar As-Siddiq pun mengutus beberapa panglimanya, di antaranya Khalid bin Walid, kemudian Abu Ubaidah al-Jarrah dan yang lainnya, untuk memerangi orang-orang Romawi. Sampai kemudian pada pertempuran Yarmuk pada tahun 13 Hijriah. Disitulah banyak kaum muslimin yang kagum dengan kemampuan Khalid bin Walid menjadi pemimpin, karena tidak pernah terkalahkan, tidak pernah terkalahkan sedikit pun. Akhirnya di zamannya Umar, jadi pertempuran Yarmuk ini bisa berlanjut di zamannya Umar bin Khattab. Di zamannya Umar, Umar pun memecat Khalid bin Walid karena terlalu jago. Dipecat karena banyak orang-orang yang berkeyakinan bahwasanya yang memenangkan kita ini adalah Khalid bin Walid, karena ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada julukannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Saifullahil Maslul. Khalid bin Walid adalah pedang Allah Subhanahu wa taala yang terhunus. Akhirnya dicopotlah Khalid bin Walid dan digantikan oleh Abu Ubaidah al-Jarrah. Ketika itu Khalid bin Walid pun menerima, tidak ada jadi masalah. Sehingga sebagian menyimpulkan bahwasanya ini diantara akhlak yang baik bagi seorang panglima. Ketika dia harus digantikan oleh pemerintah tertinggi untuk menjadi bawahan, maka dia menerima dengan tenang. Khalid bin Walid menerima dengan lapang dada dan menerima dengan ketawaduan. Dia katakan, ambillah bagian ini, saya siap diperintahkan. Padahal Khalid bin Walid tidak pernah terkalahkan dalam peperangan. Masyaallah muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika Persia ditaklukkan, kemudian tinggallah Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu daerah Syam, di Syria. Di sanalah beliau menghabiskan usianya. Beliau wafat pada umur 52 tahun.
Ada yang mengatakan 58 tahun. Tepatnya di Hims, di Syria. Dan beliau pun wafat di atas tempat tidurnya. Pada saat itu beliau pernah berkata ke dalam hatinya, saya ini adalah dikenal sebagai orang yang suka berjihad, kemana-mana berjihad, tidak pernah ada yang selalu berjihad dan dianggap dia akan meninggal mati syahid. Tapi kenapa saya harus seperti ini, meninggal di atas kasur sendiri? Akhirnya dengan kata-kata seperti itu datanglah salah seorang sahabat. Dia katakan, dia hibur Khalid bin Walid, Khalid, engkau adalah pedang Allah Subhanahu wa taala yang terhunus. Jika engkau meninggal di medan perang, berarti pedang Allah Subhanahu wa taala terpatahkan. Patahlah dia. Inilah yang menyebabkan takdirnya dia harus meninggal bukan di medan pertempuran. Masyaallah muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa kisah tentang Khalid ibn Walid radhiyallahu taala anhu yang menyebutkan tentang bagaimana kesatrianya beliau, dan banyak sekali pelajaran yang bisa diambil sebenarnya dalam ini. Namun karena waktu yang membatasi kita, insyaallah banyak buku-buku yang berbicara tentang fikih-fikih sejarah atau kisah sahabat radhiyallahu taala anhu. Baik itu yang ditulis oleh Syekh Abdul Karim Zaidan hafizahullah taala, kemudian ditulis oleh Syekh Albani rahimahullah taala. Banyak fikih-fikih yang bisa diambil dari perjalanan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Demikian yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga dapat memberikan wawasan kita terhadap biografi sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik, jazakumullahu khairan atas penyampaian materi kisah mengenai sahabat yang masyhur Khalid bin Walid di malam hari yang berbahagia ini. Dan ikhwatul iman, berakhirlah kajian kita. Kami ucapkan jazakumullahu khairan atas perhatian antum telah mengikuti kajian kita di malam hari yang berbahagia ini, dan kami mohon maaf apabila ada kata-kata yang keliru atau kata-kata yang salah, karena kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan datangnya dari kami pribadi. Kita tutup dengan doa kharatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Muaz TV, saluran televisi